Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabat, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin sebesar Rp9.016.500. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin, hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 Masehi atau 14 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.700.000. Pengeluaran sebesar Rp2.225.000. Saldo per malam ini sebesar Rp8.491.500. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz Mahfud Asmuni LCMA dari Yapit. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustadz Mahfud Asmuni LCMA berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, hafizakumullah. Tema yang diberikan kepada saya dalam kultum malam hari ini adalah sifat pemuda harapan umat. Bagaimana sifat pemuda yang diharapkan oleh umat mampu membawa perubahan. Rujukan utama kita untuk kita jadikan referensi bagaimana sifat yang harus kita tanamkan kepada para pemuda adalah kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam Quran kita menemukan profil-profil pemuda yang membawa kebaikan, membawa perbaikan, serta membawa harapan-harapan umat menjadi lebih baik. Maka dari semua profil pemuda, baik dalam Quran maupun Sunnah, kita bisa menyimpulkan beberapa poin. Sifat-sifat pemuda yang hendaknya dimiliki oleh para pemuda di zaman kapanpun hingga zaman sekarang. Termasuk
sifat-sifat pemuda yang harus kita tanamkan kepada generasi kita mendatang adalah yang pertama, seorang pemuda harus memiliki keteguhan dalam keimanan. Imannya harus teguh, tidak tergoyahkan oleh ancaman, oleh kondisi, oleh godaan. Sosok pemuda dalam Al-Quran yang memiliki keteguhan dalam keimanan yang sangat kuat dalam hatinya, dalam sanubarinya adalah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Dalam tekanan tirani yang sangat keras, yang sangat zalim, mereka mampu mempertahankan keimanannya. Mereka rela untuk memilih jalan keimanan daripada mendapatkan penghargaan dan kedudukan yang diberikan oleh pejabat-pejabat kerajaan. Maka mereka harus meninggalkan kampung halamannya, menanggalkan kemewahannya demi untuk membawa dan mempertahankan keimanannya. Maka mereka diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan kami tambah petunjuk bagi mereka. Sifat ini pula yang kemudian harus senantiasa kita tanamkan kepada generasi mendatang, kepada anak-anak kita, kepada remaja-remaja kita. Sebagai contoh dan teladan bagi kita adalah baginda Rasulullah SAW. Suatu hari memboncengkan seorang anak yang diajari bagaimana anak ini memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam percakapannya Rasulullah mengatakan kepada si anak, ya bulan, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ya bulan, jagalah hak Allah, maka Allah akan menjaga. Jagalah hak Allah, maka kapanpun kamu butuh, kau akan mendapati Allah ada di hadapan memberikan bantuan dan pertolongan kepada. Ini sifat pertama yang harus benar-benar kita tanamkan kepada para pemuda kita yang hari-hari ini kita sangat mengkhawatirkan di mana mereka digerogoti keimanannya oleh godaan-godaan duniawi. Yang kedua adalah seorang pemuda yang rajin beribadah, menunaikan kewajiban ibadahnya kepada Allah, tidak lupa bahwa ia adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seorang pemuda yang tekun beribadah tentu agak langka. Karena seorang pemuda kebanyakan dilalaikan dari ibadahnya. Mereka lebih suka foya-foya, bermain-main, meninggalkan tempat-tempat beribadah, berkumpul dengan teman-temannya. Dan itu barangkali yang kita rasakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan khusus kepada mereka para pemuda yang tekun ibadahnya, yang rajin ibadahnya. Dengan penghargaan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda, bukan orang tua. Karena orang tua biasanya sudah mulai menyadari kebutuhannya untuk beribadah. Menyadari usianya sudah tidak lama lagi. Sehingga mereka sangat wajar kalau kemudian tekun ibadahnya lebih sering kelihatan ke masjid daripada tidak di dalam masjid. Oleh karenanya, seorang pemuda yang selalu memberikan waktunya untuk beribadah, ia selalu nampak di masjid. Kita datang ke masjid, ada anak muda yang adzan, ada anak muda yang siap jadi imam, ada anak muda yang siap untuk menjadi pengurus masjid, menggerakkan remaja dan pemuda yang lain untuk memakmurkan masjid. Maka pemuda inilah yang nanti akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pemuda
yang peduli kepada gejala sosial. Tidak asik dengan dirinya, tidak sibuk dengan permainannya, tapi ia peduli kepada lingkungannya. Ketika melihat ada sesuatu yang tidak nyaman untuk dipandang, ketika melihat ada ketidakadilan, ketika melihat ada kemungkaran, maka para pemuda harapan umat adalah pemuda yang berdiri tegak melawan segala bentuk kezaliman dan kemungkaran, peduli kepada sesama. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, maka ia datang untuk membantunya. Ketika ada orang yang sedang kesulitan, maka ia bantu semaksimal mungkin. Maka inilah yang kemudian dicontohkan di dalam Al-Quran seorang pemuda yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sebagai seorang pemuda ketika pergi meninggalkan Mesir ke Madian, melihat suatu fenomena yang tidak biasa, suatu keganjilan, di mana ada dua orang wanita yang menanti mendapatkan air karena yang mencari air semuanya adalah laki-laki. Maka dengan sigap Nabi Musa kemudian menolong dua wanita ini. Dengan tulus, dengan ikhlas, tidak ingin mendapatkan penghargaan apa-apa, beliau kemudian membantu dua orang wanita ini untuk mendapatkan air lebih cepat sehingga bisa pulang lebih awal. Fasaqalahuma, Musa kemudian memberikan minum kepada keduanya. Thumma tawalla ila dhilli, kemudian dia tanpa minta penghargaan, dia langsung menuju ke ribuan pohon, bernaung di bawah dedaunan pohon. Faqala, kemudian beliau berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Demikian pula Nabi Musa sebagai seorang pemuda ketika dalam pencarian ilmunya bersama dengan Khidir, maka ketika melihat ada fenomena sosial yang tidak enak untuk dipandang, yang kira-kira bertentangan dengan logika kebiasaan manusia, maka dia buru-buru untuk menegurnya. Walaupun tegurannya itu sudah diperingatkan, hendaknya ia bersabar, tapi tetap ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai, suatu keganjilan, maka beliau langsung kemudian memprotes keganjilan tersebut. Ketika ada perahu dibolongin, maka dia protes. Akhraktaha litadriqa ahlaha. Kenapa engkau melobangi perahu ini? Bukankah kalau lobang kemudian perahu ini akan tenggelam? Memang yang beliau lakukan nantinya jadi salah karena tanpa pengetahuan, tapi secara logika manusiawinya ketika melihat ada keganjilan yang akan menyengsarakan dan membahayakan manusia, maka beliau langsung turun tangan untuk kemudian memberikan bantuan. Dan tentu masih banyak lagi contoh-contoh para pemuda yang selalu memberikan kepeduliannya kepada umat manusia, kepada warga sekitarnya. Dan ini yang kemudian harus kita bangun dalam kehidupan para pemuda saat ini, di mana mereka saat ini banyak yang lebih sibuk, asik dengan dirinya sendiri, tidak peduli sekelilingnya, tidak peduli apa yang terjadi di dalam kehidupannya yang ada sekelilingnya. Dia hanya asik dengan permainannya sendiri. Ini yang harus kita rubah dari para pemuda kita. Karena itu Rasulullah SAW ketika masih menjadi seorang pemuda, dulu pernah ikut serta dalam satu perjanjian yang namanya Hilful Fudul, kumpulan anak-anak muda yang ingin mendapatkan kehormatan ketika melihat adanya kezaliman, di mana ada As bin Wa'il yang mengambil harta seorang pedagang yang bernama Zubaidi, maka beliau berkumpul dengan pemuda-pemuda yang lainnya, memiliki ide, memiliki gagasan untuk bagaimana kezaliman itu tidak ada di kota Makkah. Kemudian mereka berkumpul melakukan sebuah perjanjian Hilful Fudul untuk tidak lagi ada kezaliman di kota Makkah. Mereka berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an dan kemudian berangkat bersama-sama mengambil paksa harta yang diambil oleh As bin Wa'il dan kembalikan kepada pedagang yang bernama Zubaidi.
Yang keempat adalah seorang pemuda hendaknya menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Karena seorang pemuda identik dengan kesukaan kepada lawan jenis. Sehingga ini kalau tidak diatur, kalau tidak sesuai dengan ajaran yang benar, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Karenanya Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti seorang pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah maka segera menikah. Tapi andaikan tidak mampu untuk menikah atau belum cukup usianya untuk menikah, maka hendaknya ia bisa menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dengan banyak puasa atau menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga ia tidak berpikir untuk melakukan satu kemaksiatan yang akan mengurangi kehormatannya. Karena itu Rasulullah mengatakan, ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah maka hendaknya menikah. Fa'in lam yastati', kalau tidak mampu menikah maka fa'alaihi bisyam fa'innahu lahu wija', maka hendaknya ia menikah, maka hendaknya ia berpuasa karena puasa itu adalah benteng dan menikah itu adalah aghaddu basar wa ahsanu lil farj, bisa menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita bahwa sifat orang yang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Adalah orang-orang yang bisa menjaga kemuliaannya atau kehormatannya. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka inilah sifat yang sangat penting dari kita, di mana gejolak para pemuda tidak mungkin kemudian kita hilangkan. Tetapi bagaimana kita menjadikan mereka mampu untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya agar tidak terjerumus pada kemaksiatan. Dulu ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin berbuat zina. Maka oleh Rasulullah tidak dicela, tidak dicerca, tapi Rasulullah kemudian ajak bincang-bincang. Rasulullah dekati dan kemudian diajak berbicara dari hati ke hati, dan dari pembicaraan itu kemudian mengena ke dalam hatinya bahwa ternyata berbuat zina adalah sesuatu yang tidak baik. Sebagaimana kalau dia memiliki ibu, memiliki anak, memiliki saudara perempuan, ketika dizinai oleh orang lain, pasti dia akan marah. Maka ketika dia berzina dengan orang lain pun juga saudaranya dan keluarganya pasti marah. Maka kemudian Nabi mendoakannya, Allahumma gfir dunubahu, Allahumma gfir dunubahu, waqfat farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan jagalah kehormatannya. Maka pemuda itu kemudian ketika didoakan oleh Rasulullah, sejak saat itu tidak pernah berpikir untuk berbuat zina. Yang terakhir adalah seorang pemuda hendaknya memiliki keberanian dan mengoptimalkan kekuatannya. Seorang pemuda identik dengan kekuatan dan identik dengan keberanian. Kalau dua sifat ini hilang dari seorang pemuda, maka hilang pula sifat kepemudaannya. Oleh karenanya, kita bisa mengambil contoh dari Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keberanian untuk melawan raja, untuk melawan kebiasaan masyarakat yang menyimpang. Dalam sumpahnya beliau mengatakan, Tallahi wa tallahi la'ati dan la'asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan hancurkan berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkan tempat ini. Faja'alahum judada illa kabiran lahum. Kemudian Nabi Ibrahim hancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali tinggal satu yang paling besar. Dan ternyata beliau ini adalah masih muda. Ketika dicari siapa yang melakukan perbuatan itu, maka orang-orang kemudian langsung menunjuk hidup Nabi Ibrahim dengan mengatakan, qalu sami'na fatan. Kami mendengar ada seorang pemuda yang kuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yang dikenal dengan nama Ibrahim. Begitu pula Nabi Musa, seorang pemuda, juga mengoptimalkan kemampuannya dan kekuatannya. Dalam kisah bersama dengan dua orang wanita tadi, maka beliau menunjukkan kekuatannya, di mana ada batu yang besar yang kemudian beliau angkat sehingga mendapatkan air, tidak
dari air yang biasa digunakan untuk mendapatkan air oleh warga kampung tersebut. Dan ternyata kemudian Nabi Musa terpilih menjadi pegawainya, ya, ayah dari dua pemuda ini. Dan sifat yang diberikan kepada Nabi Musa oleh dua gadis itu adalah inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin, bahwa orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Maka kekuatan yang Allah berikan kepada para pemuda agar optimal, maka pemuda harus bisa menjadikan segala kekuatannya untuk kebaikan, untuk kepedulian, untuk memajukan masyarakat. Jangan sia-siakan kekuatan kita sebagai seorang pemuda sehingga kekuatan itu sia-sia. Oleh karenanya, mumpung kita masih memiliki kekuatan, maka mari kita gunakan untuk melangkahkan kaki ke masjid, untuk belajar ilmu pengetahuan. Kalau kita sudah tidak lagi muda lagi, maka berat langkah kaki kita masjid, berat pula untuk belajar, sehingga rugilah kita karena kita melewatkan masa muda yang sangat baik untuk melakukan semua kebaikan tersebut. Karena itu Nabi berpesan, ya, ibtanim khamsan qabla khamsin, pergunakan 5 hal sebelum datang 5 yang berikutnya. Syababaka qabla haramika, manfaatkan waktu mudamu sebelum masa tuamu. Mudah-mudahan sifat-sifat ini menjadi sifat dari kita semuanya sebagai para pemuda dan mampu kita tularkan kepada anak dan remaja kita, sehingga sifat ini akan membawa kebaikan di kemudian hari. Karena tugas kita adalah mengantarkan anak-anak kita, anak-anak muda kita ke depan menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini, sehingga bisa membawa bangsa ini kepada kondisi yang lebih baik lagi. Aku kulihat dan astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.